Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak Angkatan 9. Saya Sulastri SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 2 Ratawangi, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan saya selalu dibersamai oleh orang-orang hebat, yaitu ada Ibu Cucun Hasanah SPDI selaku fasilitator, ada Ibu Tiki Piosari selaku pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi menurut pendapat saya pribadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk metode pengajaran kepada murid yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang yang sama bagi murid untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya saat belajar di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan di dalam kelas? Seorang guru harus mampu memberikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Adil di sini bukan berarti pembagian sama rata. Keadilan yang dimaksud di sini adalah guru berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Dan tentunya saja hal ini akan menjadikan porsi yang berbeda-beda untuk semua murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil murid, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment, dan melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Sebelum melakukan pengajaran di dalam kelas, guru harus mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar muridnya. Setidaknya ada 3 aspek data yang harus dipetakan oleh seorang guru dalam mengajar, yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru dari seorang murid. Kapasitas murid dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran berbeda-beda. Ada murid yang suka pembelajarannya dari abstrak ke konkret atau sebaliknya. Ada juga murid yang senang materi pembelajaran disampaikan dari sederhana ke kompleks. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Seorang guru bisa menyiapkan pembelajaran dengan dinamika kesiapan belajar murid yang sangat beragam. Yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional. Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu yang terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Seorang anak yang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan, meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik atau menghibur. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menarik minat belajar muridnya. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian muridnya, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Lalu mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Yang ketiga yaitu profil belajar murid.
Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya, yaitu 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengaruh budaya. Contohnya yaitu santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, grafik organizer, dan sebagainya. Yang kedua ada auditory, yaitu belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Yang ketiga ada kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya sambil bergerak, melakukan kegiatan hands-on, dan sebagainya. Poin keempat dari profil belajar murid yaitu ada preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spesial, musikal, body kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematika. Berikutnya, yang harus dilakukan oleh guru adalah membuat perencanaan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek di atas. Jika semuanya dijalankan dengan benar, maka pembelajaran berdiferensiasi akan bisa diimplementasikan di dalam kelas. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kunci keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ada pada seorang guru. Guru harus dapat menggali data kebutuhan murid dan kemudian memetakannya dengan benar agar bisa membuat perencanaan pembelajaran yang bisa mengakomodasi beragam kebutuhan murid. Jika hal itu dilakukan dengan benar dan penuh kesungguhan, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mampu membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penelitian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret atau abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual atau kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran.
Kaitan antar materi dengan modul sebelumnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 sangat terkait dengan modul-modul lainnya pada pendidikan guru penggerak. Di antaranya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Lalu kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan terjadi pembelajaran berdiferensiasi dengan kesiapan guru yang matang. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya yaitu kaitan dengan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yaitu salah satu poin penting adalah guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya masing-masing, terutama terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Yang terakhir yaitu kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas akan saling menghargai. Yang ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan oleh murid. Pertumbuhan setiap murid itu akan berbeda-beda, walaupun hanya sedikit perubahannya, guru harus tetap mengapresiasinya. Yang kelima yaitu guru harus terus memotivasi murid untuk mencapai kesuksesan dengan memberikan pengalaman belajar dan mendorong murid lebih cepat melampaui apa yang telah dikuasainya, serta guru harus selalu memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi untuk mencapai kesuksesan belajarnya. Yang keenam yaitu adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Yang ketujuh yaitu guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Sekian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.